Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri untuk pembacaan Alkitab pada malam hari ini. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13. Sebelum itu kita berdoa. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami ya Tuhan, di mana kami boleh bersekutu bersama-sama dengan jemaat GPIB Kelapa Gading, walaupun kami hanya melalui virtual. Biarlah ya Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, senantiasa kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13 yang menyatakan sebagai berikut. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan yang satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-hala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam pekabaran Injil begitu giat, bersemangat, termasuk saat dia sampai di Korintus dan berkenalan dengan Aquila dan Priscilla. Menurut Kisah Para Rasul 18, Paulus tinggal dan menjalani
Paulus tinggal dan melayani di kota Korintus selama 1,5 tahun. Banyak jiwa yang percaya dan dibaptis menjadi pengikut Tuhan Yesus. Terbentuklah sebuah jemaat yang terdiri dari orang Yahudi dan bukan orang Yahudi yang dahulu adalah penyembah berhala. Jemaat ini bertumbuh di lingkungan kota kuno Yunani yang pada masa itu terkenal sebagai kota intelek, kaya secara materi, namun juga dikenal sebagai kota yang bejat secara moral. Paulus mendengar banyak permasalahan dan pergumulan jemaat Korintus. Pada waktu itu, ia sedang berada di Efesus. Inilah yang mendorong Paulus untuk segera menulis surat sekaligus menjawab dan memberikan petunjuk atas persoalan yang terjadi di Korintus. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Korintus yang masih baru bertumbuh itu sangat memerlukan bimbingan dan arahan, apalagi di saat sudah muncul berbagai persoalan. Teks bacaan ini terkait juga dengan hal-hal perkawinan, hak dan kewajiban rasul, serta peringatan kepada bangsa Israel. Itulah yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan di Korintus pada waktu itu sangatlah berbeda karena sikap sebagai orang Kristen di tengah situasi masyarakat kafir. Di masa itu, orang Kristen harus berjuang mempertahankan identitas diri mereka di tengah relasi mereka dengan penduduk setempat. Dalam pasal 9 ayat 1 sampai dengan 27 sebenarnya lebih merupakan ungkapan isi hati daripada Rasul Paulus. Hatinya merasa pedih karena sebagai rasul yang telah melayani dengan sungguh-sungguh dan telah banyak berkorban bagi Injil Tuhan Yesus Kristus, ternyata di jemaat Korintus ini ada banyak orang yang tidak mengakui kerasulannya, bahkan mengkritiknya habis-habisan untuk menjatuhkan martabatnya. Pada pasal 10 ayat 1 sampai dengan pasal 11 ayat 1, pemaparan tentang pentingnya belajar dari sejarah, yakni perjalanan dan pengembaraan bangsa Israel di padang gurun menjadi perenungan mendalam akan keberadaan jemaat sebagai umat Tuhan. Mengajak umat untuk bersyukur dan bangga sebagai pengikut Kristus yang setia. Pada ayat 1 dan 6 menggambarkan bahwa tentang daging berhala, Paulus justru menekankan tentang pengetahuan dari warga jemaat yang bersikap sombong. Mereka menggunakan kebebasan dan meyakini bahwa hal ini boleh saja dilakukan karena tahu bahwa berhala itu tidak ada apa-apanya di dunia ini. Akan tetapi Paulus mengingatkan jemaat agar jangan sampai pengetahuan itu membuat mereka jadi sombong. Paulus mengarahkan jemaat agar bersikap penuh kasih dan membangun persekutuan. Selanjutnya pada ayat 7-13 dikemukakan tentang hal makan daging persembahan berhala. Bagi Paulus, jemaat yang masih muda ini pasti belum semua memahami tentang berhala itu ada atau tidak ada. Ada orang yang masih terikat terhadap keyakinan lamanya. Sebaliknya, ada umat yang sudah mantap meninggalkan penyembahan berhala. Hal makan dan minum itu sendiri menurut Paulus tidak memiliki makna baik atau jahat. Tidak ada yang lebih mulia atau rendah. Tidak mengubah arti nilai manusia di hadapan Tuhan. Kebebasan yang ada bukan dipakai dengan seenaknya, akan tetapi harus penuh tanggung jawab. Jemaat tidak boleh menyalahgunakan kebebasan itu dan menjadi batu sandungan bagi orang yang masih lemah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hikmat atau pengetahuan
bagi orang yang percaya adalah bukan dari dunia, tetapi hikmat dari Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuh bukan untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar, yang dimasukkan di sini pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Pada ayat 23 dikatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu membangun diperbolehkan. Kami ulangi, segala sesuatu diperbolehkan. Dan itu dianggap benar. Tetapi bukan segala sesuatu itu adalah membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Kalau ada orang-orang yang lemah imannya, marilah kita menghargai dan menghormati dalam bersikap dan tetap berhikmat untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah imannya, serta tidak mudah jatuh dalam pencobaan atau dosa. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap toleransi adalah saling menghargai juga, saling membantu, saling mendukung terhadap keluarga, misalnya orang tua dan anak, atau sebaliknya anak dengan orang tua, rekan-rekan sepelayanan dan jemaat, adalah mutlak dilakukan karena semua adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada yang berbeda di mata Tuhan. Walaupun dalam kehidupan kita diberikan kemampuan atau talenta yang berbeda-beda, apa salahnya kita menghargai dan menghormati? Ada yang punya talenta berlebihan dan ada juga yang kurang. Marilah kita saling melengkapi satu sama lainnya. Dengan demikian dalam kehidupan berkeluarga, berjemaat, ada kasih, damai sejahtera, sukacita, dan bersyukur kepada Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan berjemaat, persekutuan dengan saudara-saudara seiman, baik di lingkungan gereja, antar gereja. Kasih Tuhan senantiasa ada dalam pelayanan kita, saling membantu satu dengan yang lain, menghormati, menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing, dengan tidak menjadikan manusia lainnya sebagai batu sandungan. Dalam pelayanan kita di mata Tuhan, pelayanan yang sempurna atau tidak sempurna, semuanya adalah milik Tuhan. Manusia tidak berhak untuk menilai. Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia tidak boleh sombong karena mempunyai kelebihan dari yang lain dan karena semua adalah pemberian Tuhan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menghargai, menghormati suku, agama, bahasa dan budaya yang berbeda adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Karena kasih dan karunia Tuhan, maka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang menjadikan keragaman ini menjadi satu bangsa yang besar dan kuat di mata dunia. Bersatu juga melawan pandemi COVID-19 dan mentaati serta menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah
harus dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mengurangi dampak sosial maupun ekonomi dalam kehidupan berbangsa. Inilah aspek-aspek keberagaman yang harus kita jaga dan kita rawat. Kita menunjukkan toleransi dan menjaga iman kita kepada Yesus Kristus. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan kita dalam hidup ini akan selalu tidak lengkap dan tidak sempurna. Sebab itu, tindakan kita pertama-tama harus didasarkan pada kasih bagi Allah dan orang lain. Jadi jangan ada yang berlebihan dalam menilai pengetahuannya lebih dari yang lain. Berhala itu hal yang sia-sia karena Allah di atas segala-galanya. Makanan berhala tidak dilarang karena berhala itu tidak ada. Namun demikian, mereka harus berhati-hati atau kita harus berhati-hati dan berhikmat untuk tidak menjadi batu sandungan bagi yang masih lemah imannya, supaya mereka jangan jatuh dalam pencobaan atau dosa. Dirgahayu Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70 tanggal 15 Juli 2020. Semoga karya layan Gerakan Pemuda GPIB menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh berkumpul, berdoa bersama-sama dengan jemaat GPIB Kelapa Gading, walaupun hanya melalui virtual ini ya Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadikan kekuatan, pedoman bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini mengikuti ibadah rumah tangga. Tuhan, walaupun di dalam keadaan keterbatasan di mana kami hanya melalui rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap yakin dan percaya di mana 1-2 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau senantiasa berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar memahami tentang hikmat daripada-Mu yang berada di tengah-tengah kehidupan keberagaman, baik itu di keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, ini semua adalah anugerah-Mu. Biarlah senantiasa kasih-Mu menyertai kehidupan kami semua di tengah-tengah jemaat GPIB Kelapa Gading. Saat ini kami mau berdoa untuk jemaat yang sakit, yang ada dalam kelemahan tubuhnya Tuhan. Kiranya Tuhan mau melawat mereka, Tuhan memberkati mereka, terutama ya Tuhan di dalam obat-obatan, alat kesehatan, maupun dokter dan juru rawat yang merawat mereka di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kehidupan mereka. Begitu pula ya Tuhan, yang berhari ulang tahun, baik itu ulang tahun perkawinan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka bersama-sama dengan keluarga. Mereka boleh menikmati sukacita daripada-Mu. Yang berduka Engkau hiburkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan. Kami yakin semuanya adalah berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat Pendeta Simon Hans Raprap bersama dengan keluarga, PHMJ, Unit Misioner ke-6 Pelkat, Komisi Panitia Tim Kerja, Kantor Sekretariat Majelis. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka masing-masing bersama dengan keluarganya, sehingga apa yang mereka lakukan dan kerjakan semuanya itu boleh seturut dengan kehendak-Mu
dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang akan kami pinta kepada-Mu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan lebih mengetahui isi hati kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami ini yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.